Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi ke channel Prof. Raditya Sukmana yang tentunya pada hari ini kita akan membahas mengenai bedah jurnal. Perkenalkan, saya Astandi Dinurian, yang mana di sini saya bertindak sebagai host pada podcast hari ini. Oke, mari kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Prof. Radit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Standi? Nah, Alhamdulillah Standi kabarnya baik. Prof. Radit, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Amin. pada hari ini kita akan membahas mengenai bedah jurnal. Tentunya di jurnal Prof. Radit yang mana sudah terindeks Scopus Q1 seperti itu, teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja ke beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Mungkin sebelum ke situ, saya kenalkan dulu nih, nama jurnalnya yaitu adalah Helion, yang mana judulnya Critical Assessment of Islamic Endowment Funds Wakaf Literatur, Listen for Government and Future Direction, seperti itu. Nah, mungkin langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Nah, tentu dalam penyusunan jurnal pastikan ada naik turunnya. Nah, kira-kira dalam penyusunan ide, penentuan ide, kira-kira dalam menemukan ide penulisan paper ini awal mulanya seperti apa, Prof. Radit? Latar belakangnya. Ya, terima kasih ya Standi. Bismillahirrahmanirrahim. Gini ya, khusus untuk paper ini itu idenya sebetulnya dari paper yang lain sebetulnya. Ya. Jadi saya pernah membaca satu paper yang ditulis kolega saya dari profesor dari Australia gitu ya. Background dia adalah keuangan umum dan dia juga bukan Muslim gitu ya. Tetapi salah satu paper yang dia publish itu adalah tentang perbankan dan keuangan Islam gitu ya. Dan papernya itu masuk dalam jurnal yang sangat bagus gitu. Ketika saya baca gitu ya, itu menggunakan studi library study gitu ya. Terus kemudian pembahasannya itu sangat komprehensif, sangat bagus, idenya brilian gitu ya. Ketika saya baca papernya itu, terus saya bertanya pada diri saya sendiri gitu ya. Yeah. Ini kok bisa gitu ya, orang bukan backgroundnya itu conventional finance. Oh, conventional finance. Iya, jadi background kawan saya profesor itu dia conventional finance gitu ya. Dia bukan backgroundnya Islamic finance gitu. Yeah. Banking Islamic banking juga tidak gitu ya. Dan dia non Muslim gitu ya. Tapi ternyata dia berhasil menulis dengan sangat bagus tentang keuangan perbankan syariah, literatur review gitu ya. Saya bertanya kepada diri saya sendiri, ini saya kemana aja? Kok sampai kayak gini-gini ditulis sama kawan saya yang non Muslim, kemudian yang backgroundnya bukan ekonomi Islam gitu. Ada orang non Muslim yang di backgroundnya ekonomi Islam tuh ada, ya seperti Rodney Wilson, itu mereka non Muslim tapi ahli ekonomi Islam, ahli keuangan Islam. Volker Ninhaus itu orang non Muslim tapi ahli ekonomi Islam, ahli keuangan Islam. Nah, yang teman saya ini dia nggak ahli ekonomi Islam, dia nggak ahli keuangan Islam, tapi menulis paper tentang keuangan Islam di jurnal yang sangat bagus. Itulah kemudian saya kemana aja nih, banyak nganggurnya nih, sampai hal-hal kayak gini ini diambil oleh mereka gitu kan. Kemudian saya lihat, pelajari ya, kemudian saya lihat metodenya dan sebagainya. Itu yang kemudian saya itu seolah-olah marah pada diri saya sendiri. Saya mau buat tentang wakaf gitu ya. Jadi belajar dari dia itu membakar semangat saya. Saya mau buat tentang wakaf. Metodenya sama. Jadi idenya dari dia sebetulnya. Cuman saya mau buat literatur review yang kemudian fokus kepada wakaf. Nah, ide awalnya adalah semacam itu. Oh, baik-baik. Nah, itu perlu digarisbawahi teman-teman bahwa Prof. Radit ini dia terinspirasi dari jurnal yang telah beliau baca. Betul. Dan bahkan ternyata penulisnya itu bukan concern di bidang tersebut. Betul. Akan tetapi memiliki kemampuan yang mampu menulis dengan jurnal sebagus itu. Maka dari itu Prof. Radit pun yang memang concern di bidang tersebut terpacu nih Prof ya. Betul. Adrenalinnya untuk bisa menulis sebagus beliau. Dan memang tercermin di jurnal ini, bahkan tulisan Prof. Radit juga berhasil publish di jurnal Scopus Q1 seperti itu. Dan ada satu lagi yang memang kalau kita bicara tentang tentang apa ya, harus ada bedanya kan ya. Jadi kan kalau dia tentang keuangan perbankan syariah,
saya tentang wakaf gitu ya. Dalam penulisan jurnal itu memang di situ sudah ada research gap ya. Iya. Research gap itu kan apa yang sudah pernah diteliti, Oke. apa yang belum pernah diteliti, dan saya masuk di situ. Itu namanya research gap ya. Research gap. Dan yang sudah pernah diteliti adalah Islamic banking, keuangan Islam yang dia teliti. Nah, yang belum diteliti apa? Wakaf belum diteliti, gitu ya. Jadi saya masuk, metodenya sama, saya mau neliti tentang wakaf, itu beda. Itu dari sisi bedanya. Oh iya Gitu ya. Jadi dari sisi bedanya di situ meneliti tentang banking dan Iya. Prof Radit meneliti tentang wakaf seperti itu. Itu kalau kita bicara tentang apa yang membedakan. Oh iya ya. Yang membedakan berarti tentang wakaf karena Iya, Prof Radit juga betul. memang concern di bidang wakaf. Tapi seperti perlu itu. diingat bahwa kita tidak cukup hanya berbeda saja, tapi harus ada keunggulannya. Seperti kalau Asandi ke jalan-jalan ke toko HP gitu ya. Iya. Ketika kemudian melihat ada 3 HP di hadapan, ya, kan mesti tanya apa bedanya, gitu kan? Iya langsung lihat Nah, spesifikasinya. Spesifikasinya kan mbaknya atau masnya yang dijelaskan, oh kalau ini Pak, ini bedanya adalah ini keunggulannya adalah ini gitu ya, bedanya ini. Tapi kan tidak cukup bedanya. Bedanya itu penting nggak untuk kita gitu loh. Oh iya ya benar. yang Memenuhi kebutuhan atau enggak kayak gitu. Nah sama di jurnal juga begitu. Bedanya itu beda yang memang dibutuhkan atau tidak, Oke. gitu ya. Ya itu jadi istilahnya itu tidak cukup hanya beda saja, tapi beda yang kemudian bermanfaat, Oke. gitu. Oke baik nih Prof. Jadi Prof Radit ini menemukan gapnya yang mana mengenai wakaf dan itu memang sangat dibutuhkan oleh khalayak ramai khususnya mahasiswa yang nantinya ingin meneliti tentang wakaf selanjutnya kayak gitu. Nah mungkin langsung ke pertanyaan kedua nih Prof. Satu lagi saya baru Oke. ingat ya. Kadang-kadang yang ditulis mahasiswa itu adalah bedanya itu masalah lokasi, geografis, lokasi, geografis. kemudian beda institusi gitu ya. Saya tidak mengatakan tidak boleh, boleh, tapi harus ada justifikasi yang kuat. Oh iya. Ya kadang itu seseorang kemudian membaca literatur review konteksnya Malaysia, Iya. terus kemudian wah bedanya Pak, penelitian saya adalah saya konteksnya Indonesia. Memang itu beda. Tapi kenapa kok Anda pilih Indonesia? Nah ini kadang yang tidak dijelaskan oleh mahasiswa tersebut. Ini yang kadang-kadang menjadi, kalau kita nggak bisa menunjukkan bahwa Indonesia itu penting untuk diteliti, maka kekuatan kualitas dari penelitian kita menjadi berkurang. Oh iya ya. Jadi Kita tidak cukup hanya beda saja. Oh ya mereka yang sudah pernah Malaysia Pak, Indonesia belum pernah dan saya masuk di situ. Betul, tapi kenapa? oh ya berarti memang harus ada justifikasi yang kuat dari landasan menulis jurnal dengan topik tersebut. Betul. Jadi misalnya gini, Astandi di rumahnya ada BMT yang baru berumur 1 minggu. Iya. Berdiri, ada kantor dibuka 1 minggu BMT. Terus kemudian kita tahu di Indonesia BMT paling besar itu adalah BMT yang di Sidogiri. Ya, itu BMT-nya udah triliunan itu. Ya mungkin sekitar 3 triliun gitu ya. Nah, ini ada 2 BMT nih di depan atau satunya di Sidogiri. Kalau Anda mau melakukan penelitian, mana yang sekiranya akan menghasilkan pelajaran yang paling banyak jika dibaca oleh pembaca nanti? Pastinya dengan aset yang lebih banyak tadi. Itulah, kita harus bisa mengatakan bahwa saya akan pilih BMT Sidogiri. Kenapa? Itu BMT sudah puluhan tahun, asetnya triliunan, tentu di balik itu ada pelajaran yang sangat berharga. Nah itu namanya justifikasi. Justifikasi kenapa kita memilih sesuatu. Jadi itu menjadi sangat penting sekali. Karena asetnya nomor 1 Pak, se-Indonesia. Ya, asetnya paling tinggi. Dan di balik itu tentu ada pelajaran kenapa atau caranya bagaimana supaya bisa mencapai titik di situ, dan itu penting untuk BMT-BMT yang lain. Nah itu justifikasinya.
Iya ya, jadi memang sebelum meneliti harus mengetahui topiknya apa, terus setelah tahu topiknya ternyata harus punya justifikasi yang kuat, Betul. biar nanti jadi landasan bahkan bisa jadi benchmark untuk yang lain seperti itu ya. Iya, yang lain bisa belajar dari paper Ya, kita. baik yang lain gitu. bisa belajar dari paper yang telah Prof Radit bikin. Oke, Prof, apabila kita berbicara mengenai novelty, kira-kira apa sih tujuan dari novelty paper yang Prof Radit bikin ini? Iya. Novelty ini adalah kebaruan. Iya. Ya, tidak cukup beda, tapi apa something new-nya yang kemudian penting itu apa? Nah, kalau Anda membaca paper yang sebelumnya yang apa namanya nanti mungkin juga akan saya share di caption nanti ya, itu paper yang menginspirasi saya itu kalau tidak salah judulnya itu hanya lesson learn ya, lesson learn kemudian future direction gitu ya. Itu jadi judulnya itu kalau nggak salah Survey Islamic Banking and Finance, Lesson Learned dan Future Direction. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil dan kemudian future directionnya bagaimana. Pelajaran yang bisa kita ambil itu apa dari penelitian-penelitian yang ada, kemudian ke depan itu judul-judul yang baru apa. Nah itu di paper sebelumnya. Iya. Nah saya kemudian mikir, kalau saya apa ya yang kemudian berbeda dan penting. Nah disinilah kemudian dalam judul itu saya munculkan Lesson for Government. Di mana lesson for government ini nggak ada di sebelumnya. Dan ini penting. Kenapa? Konteksnya wakaf, pelajaran untuk pemerintah itu sangat penting. Kenapa? Karena sudah terbukti bahwa wakaf zaman dahulu itu ikut mengembangkan ekonomi dan sosial. Ya, sehingga pemerintah yang sekarang itu kalau mau melihat bagaimana peranan wakaf dalam mengembangkan ekonomi dan sosial, cukup baca paper saya. Kira-kira begitu. Ya, benar sih. Jadi ibaratnya ketika kita membaca novelty ini memang ada pembaruan dan memang pembaruannya itu sangat spesial dan sangat berguna. Bahkan langsung dikonekkan dengan government seperti itu ya Prof? Iya, jadi jelas bahwa ini adalah untuk pemerintah. Iya. Mudah-mudahan ketika pemerintahan entah itu Bappenas, National Planning Board di negara-negara lain gitu ya, ketika ingin mengakomodasi wakaf itu terinspirasi dari membacanya mereka dari paper ini gitu. Oh iya ya, baik-baik. Jadi memang tulisan dari para peneliti itu nantinya akan bisa direalisasikan oleh para government atau oleh para pemerintah, salah satunya Bappenas tadi. Iya, gitu kira-kira. Oke, terima kasih nih Prof. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Nah, pastikan dalam menulis penelitian kan ada beberapa metode nih. Ya. Nah, kira-kira metode seperti apa yang dipakai di penelitian kali ini Prof? Dan kira-kira ada alasan tersendiri nggak sih Prof memakai metode tersebut? Ya, jadi metode ini adalah literatur review ya. Literatur review. Ya, literatur review itu sebetulnya sederhana saja dalam arti bahwa si peneliti itu tidak perlu kemudian turun lapangan, wawancara dengan orang-orang, tidak perlu. Kalau namanya studi literatur itu cukup dia ada di perpus, cukup dia terkoneksi dengan langganan dengan berbagai macam jurnal, kemudian dia membaca dan menganalisa. Itu sudah cukup untuk dikatakan menggunakan metode studi literatur, gitu ya. Nah, tetapi mungkin orang akan menilai, mudah berarti ya studi literatur cuma duduk membaca. Kelihatannya memang mudah ya, tetapi kalau kita mau menghasilkan yang berkualitas, ini penuh dengan tantangan. Kenapa? Karena tantangannya adalah paper mana yang mau kita pilih. Oke. Kan kita nggak ngambil semuanya, ya. Paper yang kemudian sangat outdated itu mungkin nggak terlalu berlaku dengan sekarang gitu, ya. Isu-isu yang outdated itu kan tidak penting untuk kita membaca sekarang ya. Nah, sekarang saya mau tanya sama Mas Tandi, pernah nggak tahu namanya BlackBerry Messenger? Belum ya, karena Anda lahirnya sangat kekinian, jadi belum pernah mengetahui tentang apa itu BBM, BlackBerry Messenger ya. Anda pakai Android dan sebagainya itu. BlackBerry Messenger itu adalah awal-awal handphone yang menggunakan internet. Awal-awal ya. Dan kalau kita kan sekarang ada WhatsApp group gitu ya. Yeah. Dan sebelum ada WhatsApp group itu orang hanya menggunakan SMS.
Jadi nggak ada paketan internet, itu nggak ada, cukup SMS saja ke orang per orang. Jadi nggak bisa buat grup. Ya, kemudian teknologi berkembang, ada namanya BlackBerry Messenger, yaitu HP yang kemudian itu pertama kali bisa membuat grup. Jadi dengan teknologi BBM itu bisa membuat grup. Jadi kalau saya mau punya 20 kawan dalam satu kelompok, saya mau menginformasikan suatu informasi penting, saya nggak kemudian SMS ke 20 orang. Iya, gitu kan. langsung dikirim Cukup aja sudah dalam grup udah semua orang akan tersampaikan. membaca gitu ya. Tapi sekarang itu setiap orang harus beli ya BlackBerry gitu kan. Tapi sekarang ya orang sudah teknologi berkembang, terus kemudian ada Android, orang-orang kemudian dengan Android itu kemudian banyak aplikasi yang kemudian bisa acceptable di situ, orang mulai meninggalkan BlackBerry. Dan sekarang hampir tidak ada orang yang pakai BlackBerry Messenger, HP BlackBerry itu udah nggak ada. Itu udah mungkin beberapa tahun yang lalu ya. Kalau sekarang kita bahas BlackBerry itu menjadi sangat tidak penting. Ya karena udah ketinggalan Udah zaman ketinggalan. gitu ya. Makanya ketika kita membaca literatur review itu jangan sampai kita membaca sesuatu yang udah outdated. Oh, oke. Ya, seperti analogi yang BlackBerry. Ngapain Anda mempelajari BlackBerry untuk yang kekinian sekarang ini? Kecuali kalau paper itu paper yang sangat monumental. Sangat monumental maksud saya. Paper ini paper yang pertama kali, paper yang kemudian membuka isu baru seperti kita bicara tentang metaverse itu paper pertama tentang metaverse itu memang harus dikutip. Tetapi kalau paper itu umum-umum saja, ya lebih baik. Jadi papernya adalah tantangannya itu adalah paper mana yang mau kita pilih. Kalau Anda baca paper ini, saya awalnya itu mendeteksi ada 42.000 paper. Masya Allah sangat banyak ya Prof. Iya, tapi kan harus saya seleksi. Iya, betul. Gitu, itu tantangannya dalam studi literatur review. Oke, berarti yang perlu kita highlight nih teman-teman. Jadi untuk metode yang digunakan Prof Radit ini dalam menulis ini studi literatur yang mana ternyata nggak semudah itu untuk menentukan tulisan mana sih harus diambil. Bahkan Prof Radit tadi berbicara mengeluarkan statement harus memilah-milah banyak sekali jurnal agar menemukan statement yang benar-benar pas, yang benar-benar sesuai dengan momen saat ini yang mana diperlukan untuk jurnal penulisan Prof Radit ini. Ada satu lagi ya tadi. Iya. Jadi begini. Kita memang tidak boleh memilih semua paper yang ada. Oke. Karena kalau kita milih semua paper itu ada paper yang tidak berkualitas. Oh iya. Ya karena kalau paper yang tidak berkualitas itu kemudian kita gunakan, maka pertanyaannya adalah ini benar apa enggak ini paper yang tidak berkualitas itu. Ya kemudian kita gabungkan untuk menghasilkan paper yang berkualitas itu sangat berat. Analoginya begini. Sekarang Mas Tandi saya mau nanya sama Anda. Kalau Anda bisnis warung, restoran. Terus produknya salah satu yang Anda bisa tawarkan kepada pengunjung adalah gado-gado yang penuh dengan sayur. Ya. Terus Anda beli sayurnya di pasar. Dan sudah nyata-nyata sayurnya layu. Anda mau beli enggak? Enggak. Itulah analogi kenapa kita dalam memilih literatur yang mau kita gunakan, jangan literatur yang tidak berkualitas. Karena mempengaruhi hasilnya juga. Betul, seperti itu. Betul. Ya. Bagaimana tahunya? Ya kalau kita mau paling aman itu adalah cari yang sudah ketat reviewnya. Ya sementara ini pemerintah menggunakan Scopus ya, kemudian di luar negeri juga ada lagi yang ABDC yang di Australia, ada yang kemudian Thomson Reuters dan sebagainya itu kalau mau nasional akreditasi ya cari yang memang awal-awal, cari yang memang rankingnya bagus, Sinta 2 ataupun Sinta 1. Ya Sinta 3, Sinta 4 saya tidak mengatakan tidak boleh ya, tapi sekedar untuk pengetahuan. Tapi jumlahnya jangan terlalu dominan nanti dalam paper kita. Karena kalau itu dominan dalam paper kita nanti susah untuk masuk terpublish di yang Scopus dan sebagainya. Kalau mau masuk ke Scopus itu raw materialnya juga harus sudah bagus. Oh iya, jadi intinya sumber yang berkualitas akan melahirkan paper yang berkualitas juga seperti itu ya Prof. Oke, mungkin karena waktunya sudah menunjukkan hampir selesai nih Prof. Ini mungkin sesi pertama kita tutup dulu. Teman-teman jangan lupa untuk gabung di sesi 2. Mungkin sebelum aku tutup jangan lupa untuk follow channel Prof Raditya Sukmana dan sosial medianya juga. Dan mungkin sekian dari kita, aku Astandi Dunurian dan
Prof. Raditya Sukmana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.